Kok saya melihat orang ini lebih menyebalkan daripada Ratu Sombong ya? Aku ngajarin kamu bukan siapa-siapa sayang. Hah? Apa sih? Soalnya kak, iya sasarankan seperti itu sekalian tutup usia bisa. Canda ya kak. My gengs, my boy, welcome back with me Renaldi Gilbert. Bagaimana kabar kalian, my gengs, my boy? Semoga kalian baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody sing a song of duda-duda. Di video kali ini, my gengs, my boy, kita akan melihat kelanjutan kesombongan yang ada di TikTok ya, saudara-saudara. Sindiran pedas untuk Denise Charista ya, si tiktokers yang suka pamer dan merendahkan orang miskin ini, saudara-saudara. Dan kita akan melihat ini orang-orang banyak yang menyindir tentang dia ini, saudara-saudara. Kalau kalian tahu, masih hafal wajah dia ya, pasti kalian hafal ya wajah dia, karena memang dia wajahnya itu sangat sombong ya. Walaupun dia diam saja ya, dia sudah memancarkan aura sombong. Dan tidak perlu berlama-lama, ma gengs, ma boy, langsung saja kita akan melihat sindiran-sindiran orang terhadap Denise Charista. Sindiran pedas untuk Denise Charista. Udah pernah dihujat senegara pagi, siang, malam, subuh belum? Kalau belum, cobain deh rasanya. Enak banget. Apa sih Ngana ini? Tunggu, sebelum melihat respon orang-orang, Anda harus melihat respon saya dulu ya. Saya sudah jengkel ya. Tingkat kejengkelan saya ini sudah naik di atas rata-rata ini. Istaka udah greget banget ya, baby Istaka. Lo yang nggak bisa ngomong R, tolong jaga tuh mulut. Istaka tuh pengen patok tuh mulut. Hah? Jangan mamer. Kok saya melihat orang ini lebih menyebalkan daripada Ratu Sombong ya. Gue bingung, itu yang masih aja ngata-ngatain gue itu pada nggak punya kaca, apa pada nggak sadar diri? Apa iri atau gimana sih? Apa kebelet pengen diajak ribut sama gue biar mau pansos? Sengaja lo ngata-ngatain gue. Ih, nggak mau gue ngajarin kamu bukan siapa-siapa sayang. Hah? Apa sih? Kenapa Anda ini? Kenapa ya? Lagi karena aku udah bilang tadi tuh yang terakhir, tapi ternyata makin panjang. Aku pribadi nggak pernah menyebutkan diri aku influencer, dan aku juga nggak pernah melakukan hal bodoh untuk bisa di follow oleh banyak orang. Kalau ada banyak orang yang nge-follow aku sekarang, ya itu berarti mereka apresiasi konten aku. Sekarang gini, kita lihat dari komentar netizen, mereka lebih banyak pro atau kontra ke konten yang kamu buat sendiri. Dan faktanya ada banyak orang yang nggak suka atau kontra ke konten yang kamu buat, ngerasa kamu kayak annoying banget sih ini orang. Cuman kayak kamu nggak ngerti-ngerti, ini otak nggak nyampe kayaknya ya kan. Ngerasa dijiplak lah, ngerasa dipansosin lah. Padahal sebenarnya ngapain aku pansos sama kamu, karena kan kita nggak kenal dan kamu juga bukan artis. Memang. Dan kamu juga bukan artis. Itu pun dia bilang dengan hati yang kurang enak gitu ya, dengan hati yang kurang enak karena kamu kan bukan artis. Inilah video legend yang ini ya. Nongkrongnya di mall. Halo teman-teman, di sini gue cuma mau ngingetin aja ke kalian kalau ngejek kecadelannya dia itu tidak membuat lu lebih baik. Psych. Oh, by the way, pamer kalau lu kaya dan bisa nongkrong di mall mewah itu nggak keren. Oke. Yang keren itu bisa ngomong R. Agam semua. Hebat Anda, ma boy. Anda hebat, ma boy ya. Gue mau kasih tau aja nih, kalau kita tuh orang kaya tuh nongkrongnya di mall. Halo, selamat datang di mall mewah kita. Cuma orang kaya yang bisa masuk sini. Wah, kakak pasti orang kaya. Soalnya ini wanginya wangi bunga kak. Sebentar, saya tebak. Bunga kematian. Ada ya kak. Nggak mungkin dong kakak bau kematian. Kok kakak masih hidup ada di sini ya kan? Mungkin yang mati karirnya. Bercanda lagi ya kak. Maaf ya suka bercanda. Memang kakak saya tahu kakak orang kaya. Cuma ini kan mall mewah nih. Kacungnya kakak nggak boleh masuk kak. Mohon maaf. Oh itu teman-temannya kakak, kayak bocil soalnya kayak kacung. Maaf ya kak, ternyata bawa teman kacung begitu. Bocil, maksudnya teman-temannya kakak yang kaya raya itu. Ya udah, kalau gitu saya cek suhunya kakak ya. Cek suhu dulu.
Sebentar kak, sepertinya alat saya rusak. Soalnya waktu saya scan kepala kakak tulisannya penipu kak. Oh kakak beneran penipu. Kakak kalau penipu sekarang tutup aja akun Instagramnya kak. Iya saya sarankan seperti itu, sekalian tutup usia bisa. Canda ya kak. Pedas. Pedas, pedis, pedas, pedis, pedas. Kakak ada penagih hutang kak, kabur kak, kabur. Alam semua, gue mau kasih tau aja nih, kalau kita tuh orang kaya tuh nongkrongnya di mall. Ya, kayak Instagram, Twitter tiba-tiba memanggil dengan topik-topik hangat yang seru yang ini dia. tiba-tiba ini nih ada orang cadel tapi sombong. Orang sombong tapi cadel ya itulah. Gak ada urusannya sama fisik, cuma nyebelin aja dia jadinya sombong aja. Kayak gue lagi belajar tiba-tiba banyak hal yang gak penting tiba-tiba berasa penting. Kepala sebel banget gue. Lagi belajar tuh kadang ngeliatin tembok. Ih tembok kurang apa ya. Nggak ada kalau gue gak belajar nggak ada. Gue mikir-mikir dekorasi tembok tuh benci banget gue. Alam semua, gue mau kasih tau aja nih, kalau kita tuh orang kaya tuh nongkrongnya di mall. Tiba-tiba konten TikTok saya penuh sama orang yang mention saya balas konten cewek TikTok yang bilang, nih kita lagi di mall mewah, kalian gak mampu kan? Sebenarnya dulu saya udah pernah respon dan dapat engagement yang tinggi berjuta-juta views. Sekarang nggak deh, itu hanya buang-buang waktu dan menurunkan derajat saya aja. Saat ini saya udah nggak mau lagi ngasih panggung ke orang-orang yang menurut saya udah nggak ada value-nya sama sekali. Kalau kalian benci dan gak suka, please report aja akunnya. Merespon konten tersebut hanya akan membuat followers, engagement, dan bisnisnya jadi naik. Kecuali kalau kalian memang butuh konten buat naikin engagement kalian. Rumus simple orang untuk naikin followers. Pertama, jadilah orang baik, bikin konten yang positif, jadi orang terinspirasi. Kedua, kalian bikin kontroversi, bikin drama. Orang benci kalian gak apa-apa, tapi followers kalian akan naik dan bisnis kalian tumbuh. Kalau mau lebih cepat lagi, bikin drama, perselingkuhan, dan prank. Tapi ingat baik-baik, hidup ini untuk manfaat dan ibadah, bukan kebencian. Asik deh. Yang dihujat aja seneng-seneng aja. Lu orang yang menghujat kayak cacing kepanasan. Ini dia. Emang susah ya ngomong sama orang yang nggak punya malu. Karena urat malunya itu udah putus. Jadi dia tuh nggak punya malu sama sekali. Mau dihujat satu Indonesia, mau dihujat satu negara, satu bumi ini. Betul. Kalau dasarnya udah urat malunya putus ya putus. Dia urat nggak bakal malunya punya malu. putus, nggak punya Dan obat. Satu-satunya orang yang udah nggak punya malu. Hei, dengar Pak Jokowi, jangan lihat konten itu malu, punya warga kaya lu, punya rakyat kaya itu malu Pak Jokowi. Terus dia nggak usah malu-maluin Indonesia. Tobat di sana udah bau tanah masalahnya. Takutnya 5 menit itu mati. Terus ditanya sama malaikat, apa kerjaan? Pamel di TikTok. Pamel. Tobat lu nggak? Guys, lo yakin nggak kalau besok-besok orang mau terkenal kebanyakan lewat dari jalur hujatan? Gila, kayak yang udah-udah, tau kan? Apa lo mau viral pakai cara yang sama? Mikir. Woi, gue kasih tau aja ya. Jadi orang tuh banyakin duit, bukan banyakin gaya doang bisanya. Gini ya, coba deh kalau si mbaknya ini nggak banyak gaya, pasti nggak akan warga TikTok sampai tahu ini, nggak akan tahu nih pasti. Kita dapat pelajaran aja sih sebenarnya. Bergaya sesuai dompet aja. Terus kalau mau viral ya sewajarnya aja. Jangan kesannya kebelet viral dan bangga dihujat. Itu nggak menunjukkan lo keren, woy. Hai guys, selamat malam. Cuman mau kasih tau aja, kalau HP ku tuh iPhone 11 Pro. Satu lagi iPhone 11 Pro Max. Kalau HP kalian apa? Si Xiaomi ya? Pantes kecil tidak mampu. Oh, ini yang lagi viral. Cuman mau kasih tau aja. Apa tuh? iPhone Dibeliin om-om ya? Ngaku lo dibeliin om-om kan? Banyak banget sih yang pengen viral. Xiaomi ya? Ya elah, Xiaomi juga yang mahal kali. Emang lu beli HP nggak pakai duit sendiri dari om culik tadi ya om. Hai guys, selamat malam. Cuman mau kasih tau aja, kalau HP ku tuh iPhone, terus iPhone 11 Pro, satu lagi iPhone 11. HP ku iPhone Rolex, iPhone 400 juta anjing. 11 Pro Max. Oppo 400 juta. Si Xiaomi ya? Pantes tercium tidak mampu. Good night. Mahal cuk. Guys, udah dong, kalian jangan terus-terusan ngehina Kak Denis. Kayak
kasihan dia. Dia tuh dibully bukan cuma sama satu orang doang, tapi kayak seluruh orang Indonesia ngebully dia ya. Iya, kasihan. Lagi kemarin video dia viral banget kan, yang soal dia pamer kekayaan di mall, terus aib-aib dia pada kebongkar. Emang kan nggak kasihan apa sama dia? Kalau aku sih enggak. Iya, mungkin begitu cuma gengs Boy, kita bervideo tentang respon orang-orang terhadap Denise Charista ya saudara-saudara. Ya begitulah. Kenapa TikTok isinya orang pamer semua ini Bapak sembayang terang. Dan gengs Boy, mungkin begitu juga kita bervideo untuk hari ini. Nantikan video-video berikutnya. See you in the next video. Dadah.